Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengarkan pembacaan kisah para rasul tentang bagaimana Petrus keluar dari sel, dari penjara, menurut saya itu sangat keren dan luar biasa sekali. Mungkin kalau zaman sekarang itu istilahnya mungkin masih ada juga, menurut istilah Jawa itu orang kena gendam gitu. Para prajurit ini kena gendam seolah-olah tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Petrus. Petrus keluar dari sel, kemudian sampai ke gerbang kota, bahkan dalam bayangan saya pasti di situ penjagaannya ketat, di setiap titik atau 2 titik kawal itu pasti ada seluruh penjaga yang bersiap siaga. Mungkin bayangan kita sekarang itu penjara Guantanamo, mungkin seperti itu. Karena Petrus ini sangat diincar karena begitu masifnya pengajarannya. Jadi dia ditempatkan pada sel yang sungguh ekstra penjagaannya. Tetapi dalam situasi pengalaman Petrus yang tidak mudah, di penjara, bukan hanya di penjara saja, tetapi di dalam penjara juga dirantai, dijaga ketat. Tidak ditunjukkan dalam teks ini Petrus yang panik, Petrus yang bersedih, Petrus yang mengeluh ini itu. Tetapi Petrus yang bisa tidur nyenyak, bukan karena kasurnya yang empuk, tetapi saya yakin karena hatinya penuh iman. Maka dalam 2 Timotius, Paulus itu menulis pengalaman seperti atlet pertandingan, karena Paulus juga sempat mengalami tahanan rumah yang sama. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman." Ini tentu lahir dari orang yang hidupnya bukan hanya mulus-mulus saja. Paulus bahkan dalam seluruh kisah para rasul, kalau kita membuka dengan teliti, ditolak di mana-mana, dianiaya, disesah, dipenjara, dalam sel maupun tahanan rumah, dikhianati juga, tetapi dia mampu bertahan dan menyelesaikan perutusan. Paulus dan Petrus tentu menjalani itu semua dengan setia. Mereka tidak protes, tidak mau instan menyerah begitu saja di tengah gempuran iman itu. Zaman sekarang
Kita sering dijebak dalam budaya instan. Skip aja lah, kuliah skip. Kan ada 25% yang menjadi jatah kita. Mungkin itu yang sering dimanfaatkan juga oleh para mahasiswa, mahasiswi. Skip apa lagi ya? Skip kantor mungkin. Kalau atasannya pergi, pulang gak sih, tenggo gitu ya. Dan sebagainya. Semuanya mau cepat, gampang, dan tanpa proses yang melelahkan. Kalau ada artificial intelligence atau akal imitasi dalam bahasa Indonesia, kenapa juga aku harus membuat jurnal bagi mahasiswa yang serba kompleks, rumit, dan sebagainya. Kalau buat skripsi tesis gampang pakai AI, kenapa juga aku perlu bernalar susah payah? Tapi iman bukan seperti itu, bukan pilihan-pilihan akal imitasi, bukan pilihan channel Netflix yang mudah digonta-ganti, dipilih sesuka hati. Tetapi iman itu dicontohkan dalam bacaan pertama dan kedua, sebuah proses yang panjang dan memberi kesempatan untuk Tuhan bekerja, menguatkan iman kita. Tetapi kalau kita meloncat-loncat, skip sana-sini, tentu Tuhan tidak akan menyempatkan diri, tidak sempat untuk bekerja menguatkan iman karena kita sudah merasa kuat dengan perilaku skip kita mencari kenyamanan itu. Iman itu bukan lari sprint 100 meter, tidak, tetapi lari maraton 10 km, 24 dan sebagainya yang mungkin selalu buat kita ngos-ngosan. Tetapi mungkin di tengah jalan kalau pelari itu ada semacam minuman drink ya, yang untuk refreshment area, yang untuk istirahat sebentar dan dia bisa menyegarkan kembali. Jadi bukan soal cepatnya tetapi soal konsisten sampai akhir nanti. Kadang mungkin kita kuat di awal ketika start, tetapi di tengah jalan mulai goyah dan tidak sesuai rencana. Contohnya ketika habis menerima sakramen begitu ya, Karisti, aku mau hari Senin ini aku mulai dengan rajin doa. Tetapi ternyata malah banyak agenda lalu membatalkan rencana. Baik itu bagi pasutri ini yang meskipun saya tidak mengalaminya, tetapi saya coba sabarlah menjalani 2 tahun. Ini nanti ada yang 2 tahun baru menikah, sudah 2 tahun ya, jangan baru 2 tahun begitu. Kemudian ada yang 13 tahun, 29 tahun, 33 tahun, tentu mengalami banyak situasi. Mau sabar, ternyata pasangannya nggak bisa diajak sabar. Ada kendala ekonomi yang membuat sulit, tetapi bagaimana bertahan? Masalah keluarga, masalah anak, itu keluarga kecil, belum keluarga besar. Tetapi disitulah kita diuji. Ada yang mau aktif pelayanan mungkin setelah menerima baptis kemarin, Paskah, ternyata kerjaan numpuk, gak jadi batal, dan sebagainya. Kalau boleh jujur, kadang mungkin siapa yang mengidolakan Rasul Paulus dan Petrus sebagai patronnya? Mau menjadi seperti mereka, tetapi versinya adalah WFH. Apa itu WFH? Work from heaven. Jadi jauh gitu, tidak seperti mereka. Kalau bisa menjadi suci dalam arti hidup kita, tetapi nggak perlu susah-susah, nggak perlu dipecah-pecah menjadi roti yang dibagi-bagikan. Minggu yang lalu kita memperingati Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tapi hari ini Yesus mengingatkan kita. Yesus tidak janji bahwa hidup itu akan gampang, apalagi sebagai penganut Katolik, Kristiani, tapi dia janji akan menyertainya. Mari kita lihat di dalam akhir perikop Kisah Para Rasul, Yesus menyatakan kesaksiannya itu. Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Itu kesaksian Petrus setelah melewati sekian puluh pengkhianatan, penderitaan. Dan Paulus juga sama. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi ada kepuasan rohani di situ. Kalau banyakkan skip, kita tidak akan mungkin mencapai garis akhir. Kunci keduanya apa sih sebenarnya? Ada dalam Injil. Dikatakan di sini, Yesus bertanya,
menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, ketika itu masih Simon, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Mengapa lalu Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus? Karena sebelum Simon mengenal Yesus dengan baik, Yesus telah mengenal Simon dengan baik dan memberi nama Petrus yang sesuai dengan sifat Petrus, sifat Simon sendiri. Jadi yang terpenting di sini adalah mengenal siapa Yesus, Tuhan Yesus bagi kita, dan akhirnya itu akan membuat kita sadar bahwa iman kita sekalipun rapuh dijaga. Bagi saya Tuhan Yesus itu mungkin seperti CCTV ya. Kalau tidak dibutuhkan, dia tidak akan memberi kesaksian. Tetapi ketika dibutuhkan, dia akan bersuara. Tuhan itu mungkin cuek ketika kita kelihatan fine-fine saja gitu. Atau mungkin menunggu kita sampai menyerah dulu. Membuktikan apakah kita kuat atau enggak. Tetapi setelah itu dia bekerja. Seperti Petrus yang dibantu Tuhan Yesus. Jadi kita perlu mengenal dia. Apakah dia sebagai pusat hidup kita, penjaga hidup kita, penyelamat kita, sahabat Anda, atau Anda bisa mendefinisikan sendiri, mendeskripsikan Tuhan itu siapa dalam hidup Anda. Saudara-saudari, maka di akhir homili saya ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyambut undangan hidup seperti Petrus dan Paulus. Bertahanlah dalam iman ketika dunia sering bilang, sudahlah, nyerah aja lah, mending menyerah saja sih, ngapain capek-capek studi, ngapain capek-capek hidup, begitu. Dan yang kedua, tuntaskan perutusanmu, jalani misimu, dan hidupilah imanmu. Itu kata-kata hari ini untuk Anda. Meski terasa berat, meski nggak dilihat orang, meski nggak dipuji, nggak dapat likes gitu ya, kalau orang sekarang bilang. Jadi perutusan itu tidak diukur dari seberapa cepat Anda menyelesaikan, tetapi seberapa setia Anda bertahan dan menyelesaikan, serta memberi kesempatan Tuhan membantu hidup Anda. Maka saudara-saudari silahkan bertanya pada diri Anda sendiri, apakah aku sedang membiarkan panggilanku, tanggung jawabku, perutusanku saat ini perlahan padam oleh kenyamanan-kenyamanan di dunia? Apa satu hal konkret yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk bertahan dalam iman dan menuntaskan tanggung jawab Anda? Sekecil apapun itu yang diberikan oleh orang tua, oleh dosen, oleh guru, oleh siapapun itu. Dan semoga kita pun bisa seperti Petrus dan Paulus di akhir perjalanan perutusan kita, lalu kita mengatakan, aku telah bertahan, aku telah menyelesaikan pertandingan, dan ternyata imanku tetap utuh 100%. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.